Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Korsa Sandrina Prawesti Utami dengan NIM 251958848A, Kurnia Aprilia dengan NIM 251958821A, Lala Agnia Damartiasari dengan NIM 251958864A, dan Lila Andriani dengan NIM 251958884A. Kami akan memberikan penjelasan mengenai pemecahan kasus menggunakan aplikasi SPSS. Kasus yang akan kami bahas adalah kasus 9 tentang uji regresi dengan soal sebagai berikut. Angka kejadian bayi berat badan lahir rendah atau BBLR di dunia mencapai 15,5%, dan 90% dari kasus tersebut terjadi di negara-negara berkembang. Menurut data tahun 2014, di Indonesia angka bayi BBLR mencapai 11,1%. Angka ini terus mengalami peningkatan 11,7% tahun 2015 dan 12,2% tahun 2016. Selain menurunkan kualitas tumbuh kembang anak, bayi BBLR juga memiliki resiko meninggal lebih tinggi dibandingkan bayi dengan bobot lahir normal. Karena itu, seorang peneliti ingin mengetahui faktor penyebab meningkatnya kejadian BBLR dengan meneliti pengaruh status gizi dan kadar hemoglobin ibu hamil terhadap kejadian BBLR. Penelitian dilakukan secara acak dengan responden sebanyak 26 ibu hamil. Adapun data status gizi ibu hamil dan kadar hemoglobin sebagai berikut. Data tertera dalam bentuk tabel. Kemudian kita akan mengukur bagaimana pengaruh status gizi dan kadar hemoglobin ibu hamil terhadap kejadian berat badan bayi lahir rendah. Kita akan menggunakan uji regresi dengan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, selanjutnya kita buka SPSS. Nah, setelah kita buka, nanti akan terlihat tampilan seperti ini. Nah, kemudian lanjut, kita langsung masuk ke variable view. Dan di sini nanti kita akan mencari bagaimana pengaruh dari gizi ibu hamil dan kadar hemoglobin terhadap berat badan bayi yang baru lahir. Nah, di mana nanti gizi ibu hamil dan kadar hemoglobin berlaku sebagai variabel bebas. Nah, sedangkan untuk berat badan bayi nanti akan menjadi variabel terikat. Nah, langsung saja kita masukkan data yang berasal dari kasus yang sudah diberikan tadi. Yang pertama, di sini kita masukkan name. Nah, di sini saya akan masukkan kodenya saja. Di sini akan masukkan Y1, kemudian ada Y2, dan kemudian ada X. Nah, nanti akan langsung muncul seperti ini. Ada type, ada width, ada desimal, ada label, dan seterusnya. Nah, kemudian kita labeli kode-kode yang sudah kita masukkan tadi. Dan di sini Y1 akan saya labeli dengan gizi ibu hamil. Yang Y2 itu sebagai kadar hemoglobin. Dan X itu sebagai berat badan bayi. Nah, sudah seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita masuk ke data view. Nah, di sini tertuliskan kode yang sudah kita masukkan di variabel view tadi, yaitu ada Y1, Y2, dan juga ada X. Dan di sini saya akan langsung mengkopas data dari kasus tadi ke SPSS. Nah, datanya saya kopas dari Excel. Langsung saja kita kopaskan ke kolom SPSS tadi. Ini sampai ke angka 26. Nah, ini sudah terinput semuanya dari data Y1, yaitu ini adalah nilai dari gizi ibu hamil, Y2 ini ada kadar hemoglobin ibu hamil, dan juga yang X ini adalah berat badan bayi yang baru lahir. Nah, setelah sudah terinput seperti ini, sudah lengkap, setelah itu kita klik Tools Analyze. Nah, ini kita klik, kemudian kita pilih yang regression. Nah, yang ini, kemudian kita pilih yang linear. Nah, di sini ada
kolom dependen dan independen. Nah, yang dependen ini kita isi variabel terikat, yaitu berat badan bayi atau X. Nah, sedangkan yang independen kita masukkan variabel bebas, yaitu ada 2. Kita masukkan semua sekaligus, yaitu ada gizi ibu hamil dan juga ada kadar HB. Nah, seperti ini. Jika sudah lengkap seperti ini, kita langsung klik OK. Dan nanti akan muncul beberapa data seperti ini. Nah, di sini ada 4 tabel, yaitu ada tabel variabel, ada tabel model summary, ada tabel ANOVA, dan juga ada koefisien. Untuk tabel yang pertama ini, untuk variabel entered atau remove, itu merupakan tabel yang berisikan tentang variabel yang kita inputkan tadi, yaitu ada kadar HB dan juga gizi ibu hamil. Nah, kemudian kita akan melihat tabel ANOVA-nya, dan di sini ada tabel ANOVA. Kemudian kita lihat nilai signifikasinya. Nah, di sini tertampil nilai signifikasinya sebesar 0,000. Nah, nilai ini adalah nilai yang lebih kecil dari 0,05, yang berarti bahwa minimal ada 1 atau 2 variabel bebas yang berpengaruh secara signifikan terhadap variabel X, yaitu berat badan bayi lahir. Terus lanjut kita ke tabel yang terakhir, yaitu tabel koefisien. Nah, di sini kita lihat nilai signifikasi. Nah, di mana nilai signifikasi ini akan diterima jika nilai probabilitasnya kurang dari 0,05. Nah, di sini kita lihat untuk variabel gizi ibu hamil memiliki nilai signifikasi yaitu 0,000, yang artinya variabel Y1 atau variabel gizi ibu hamil ini berpengaruh terhadap variabel terikat kita, yaitu berat badan bayi. Nah, sedangkan untuk kadar HB di sini memiliki nilai signifikan sebesar 0,186, di mana nilai ini lebih dari 0,05, yang berarti variabel Y2 atau kadar hemoglobin ini tidak berpengaruh terhadap variabel terikat kita, yaitu berat badan bayi. Seperti itu. Dari data kasus tersebut, berdasarkan uji regresi yang dilakukan menggunakan aplikasi SPSS, dapat disimpulkan bahwa gizi ibu hamil mempunyai pengaruh terhadap berat badan bayi yang baru lahir, sedangkan untuk kadar hemoglobin tidak mempunyai pengaruh terhadap berat badan bayi lahir. Dari data yang diperoleh dari tabel ANOVA, dapat dilihat nilai signifikansi dari kedua variabel mempunyai nilai signifikansi kurang dari 0,05, yang menyatakan bahwa nilai tersebut ada minimal 1 variabel bebas yang berpengaruh signifikan terhadap variabel X atau berat bayi lahir rendah. Dari tabel koefisien yang diperoleh, didapatkan gizi ibu hamil mempunyai nilai signifikansi kurang dari 0,05, sedangkan kadar hemoglobin mempunyai nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, di mana jika nilai probabilitas yang diperoleh kurang dari 0,05, maka variabel diterima yang artinya variabel tersebut atau gizi ibu hamil berpengaruh terhadap berat badan bayi lahir, dan sebaliknya jika nilai probabilitas yang diperoleh lebih dari 0,05, maka variabel atau kadar hemoglobin ditolak dan artinya variabel tidak berpengaruh terhadap berat badan bayi baru lahir. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.